itu Raden Qasim masih jejaka, ganteng, suaranya bagus seperti yang qiraat tadi. Masya Allah, luar biasa, menyentuh hati saya. Nah, sudah ganteng, suaranya bagus, alim, akhlaknya baik. Itu Raden Qasim Sunan Derajat. Setelah bertempat tinggal di sana oleh Mbah Mayang Madu, diperintah untuk membuat musola. Dibuatkan musola bersama-sama. Disitulah awal mula Raden Qasim Sunan Derajat mensyiarkan agama Islam. Di situ orang Jawa beragama Hindu, beragama Buddha, tidak ada yang mengenal Islam sama sekali. Disinilah awal mula Raden Qasim mensyiarkan agama Islam dengan tembang-tembang Jawanya. Ketika tembang Jawa itu dikumandangkan di musola, masyarakat semua datang, kumpul. Setelah kumpul seperti ini, diajari, dikenalkan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi masyarakat itu satu persatu buah. Kayak orang Ciporos, kalau ada konsernya kumpul, waktu pengajiannya menyisih dulu dia satu persatu. Kira-kira sama, kira-kira sama Pak ya? Nah, Sunan Derajat dulu juga begitu. Akhirnya kumandangan Jawa, tembang-tembang Jawa itu dikumandangkan lagi. Kalau di sana memukul gamelan. Nanti bapak-bapak kalau ingin tahu gamelannya Sunan Derajat, kalau ziarah silakan ke museumnya, itu ada gamelan. Itu gamelan untuk syiar. Hari-hari seperti itu ketika ada tembang Jawa kumpul, diajari ngaji bubar pulang satu persatu. Akhirnya Sunan Derajat mengatakan, siapa orangnya yang datang ke sini, siapa orangnya yang belajar ke sini, saya doakan derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya mendapat lakop julukan Sunan Derajat. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, kemarin beliau datang ke Pondok Sunan Derajat, bertemu dengan Abah Yai, timbul semangat untuk membesarkan pondok Miftahul Huda. Kita doakan mudah-mudahan pondoknya bisa besar sebagaimana pondok pesantren Sunan Derajat. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang minulya, mila saking punika beliau diamanai oleh Abah Yai, nggih punika Mbah Yai Wubur, tirunen pondok pesantren Sunan Derajat. Torekotnya torekot pendidikan. Jadi begitu. Makanya torekot pendidikan di situ membawa beberapa unsur. Satu, kalau kita bikin tempat pendidikan, butuh tempat ngaji, butuh tempat tidurnya anak-anak, butuh tempat sholat, butuh tempat mandi, butuh tempat kegiatan. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir, jangan sampai ketinggalan untuk berkontribusi. Bagaimana santri-santri, bagaimana anak didik ini bisa nyaman di pesantren dalam mencari ilmu. Oh, saya tidak bisa berkontribusi dalam memajukan pesantren yang berupa material, yang berupa harta benda. Silakan berkontribusi
berkontribusi dalam mengajar. Mengajarlah di pondok ini. Sebarkan ilmu yang dipunyai semampunya. Oh, saya tidak punya ilmu untuk membantu Abah Yai Abi Kusno. Titipkan anak cucu belajar di sini. Titipkan supaya apa? Mengaji di sini. Itulah thariqatnya Pondok Pesantren Sunan Derajat. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang minulya, kita semua akan kembali kemana? Ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dikatakan ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini tempat kita bercocok tanam. Dunia ini tempat kita menanam apa yang kita tanam. Ada yang menanam kebaikan, ada yang menanam kejelekan. Nggih napa mboten? Kula mboten sah taklek jenengan. Jenengan mesti pengen nanam kebaikan. Lho nopo? Yang perlu kita tanam niku nopo? Jenengan maca Al-Qur'an mungkin tanglet dengan suaranya seperti Nabi Daud tadi yang qiraat. Atau tanya yang berhafal Al-Qur'an mulai Alif Lam Mim sampai Anas, atau para ustadz-ustadzah yang biasa membaca hadis kutubus sitah dan sebagainya, nanti jenengan analisis, jenengan angen-angen, hanya ada 3 perkara yang perlu kita tanam di dunia ini. 1, sebagaimana saya katakan tadi itu, sedekah jariyah. Tidak ada yang membandingi dari kebaikan-kebaikan sedekah jariyah. Bentuknya apa saja. Nyuwun sewu, kalau ada acara seperti ini, kita titip umpamanya air 1 kerdus, itu juga sedekah jariyah. Kita titip apa kira-kira Bapak-bapak? Makan, itu juga sedekah jariyah. Makanya Sunan Derajat mengatakan meneono mangan marang wong kang luwe. Nanti kalau bapak-bapak, ibu-ibu ziarah ke makam Sunan Derajat itu ada tulisan meneono busono marang wong kang utuh. Meneono teken marang wong kang wuto. Weneono napa malih? Sandang marang wong kang utuh. Meneono payung marang wong kang kudanan. Mila saking punika bapak-bapak, ibu-ibu ingkang minulya, beliau Bapak Haji Kusno nalikanipun kepanggih Abah Yai pertama kali banguno pondok, banguno sekolahan ning aja njaluk nggih napa mboten niku memang Pondok Sunan Derajat. Tapi ketika dikasih salam template oleh tamu, oleh pejabat, oleh siapa saja yang ngasih salam template, terimalah, tapi jangan dimakan. Buat apa? Buat beli semen, buat beli pasir, buat beli besi.
Ini tarekat pondok pesantren Sunan Derajat. Makanya Pak Yai cerita sama saya, ternyata berat Gus Yai itu. Oh berat Pak Yai, berat. Kelihatannya sederhana, itu berat. Kadang ada pejabat datang, ini Pak Yai dari partai sekian M. Oh ini kalau pondok Sunan Derajat nanti dulu. Inilah tarekat pondok pesantren Sunan Derajat. Saya ceritakan kepada bapak-bapak, saya ceritakan kepada ibu-ibu supaya mengerti. Oh di pondok Miftahul Huda tarekatnya seperti itu kalau ikut pondok pesantren Sunan Derajat. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang minulya, mila saking punika jenengan kok sedekah teng pondok. Ngeten niki saya. Tapi pesen kula nalikane sedekah teng pondok menaruh semen 1 sak, setengah sak, semen 1 kilo, 2 kilo, besi 1 lonjor, 2 lonjor sampai 1 truk, 2 truk. Diniati yang bagus. Niat apa? Saya menaruh semen supaya anak saya menjadi anak yang soleh. Boleh. Quran mengatakan saya menaruh semen untuk kehidupan akhirat saya. Boleh. Quran mengatakan barang siapa mengharap kehidupan akhirat, Allah akan mengasihi. Barang siapa berharap kehidupan dunia, Allah juga akan mengasihi dengan niat yang bagus. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang minulya, apalagi yang dapat kita tanam kecuali kebaikan-kebaikan. Karena apa? Kebaikan itu besok akan menyongsong kita, akan menjemput kita, kebaikan-kebaikan tersebut. Bahkan diceritakan di dalam kitab tafsir Jalalain itu, secara tafsirnya diceritakan seperti ini. Besok semua orang ketika akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala akan diperlihatkan tempatnya satu persatu. Kalau orang itu ahli surga, maka hijabnya oleh Allah akan dibuka, diperlihatkan surganya. Di situ ada spring-bed, di situ ada bidadari yang cantik, di situ ada tempat yang raudhatun min riyadil jannah, pertamanan yang belum pernah dilihat, wala ainun ra'at wala udunun sami'at, belum ada mata yang pernah memandang keindahan surga, belum pernah ada yang mendengar indahnya surga, suara surga. Itu disiapkan untuk siapa? Orang-orang yang menanam kebaikan, khususnya sedekah jariyah, sedekah jariyah, sedekah jariyah. Apalagi untuk pendidikan pesantren. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, itulah hikmah daripada sedekah jariyah. Apakah hanya itu saja? Tidak. Ketika orang itu diperlihatkan tempatnya indah, tempatnya bagus, ada bidadari yang cantik, kira-kira bapak-bapak kalau diperlihatkan bidadari yang cantik, kira-kira mau apa tidak? Andaikan jikalau ditawari bidadari yang cantik, jenengan mau apa tidak? Kalau yang tidak mau nanti kita periksakan ke rumah sakit nanti. Gila betul.
Jadi ketika orang itu tempatnya surga, memang di dalam tafsir diterangkan begitu. Akan dibuka hijabnya, diperlihatkan tempatnya. Di situ ada bidadari yang kulitnya tidak putih tapi bening, Pak. Kulitnya apa? Bening. Kira-kira kalau dipanggil saya yakin Pak dan Ramil ini langsung gagi-gagi mulai juga. Ketika mengetahui tempatnya indah, tempatnya bagus, orang itu pasti tersenyum, seneng. Ketika seneng, maka malaikat menjabut dengan pelan-pelan sampai tidak terasa. Itu salah satu hikmah lan fadilah sedekah jariyah. Nanti kalau sedekah jariyah menunggu kaya, wah saya tidak akan sedekah, nunggu kaya dulu. Tidak kaya-kaya, kapan kayanya? Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, menanam sedekah jariyah jangan menunggu kaya. Ada uang 2.000, ada uang 1.000 pun jadi. Uang 2.000 besar bagi orang tidak punya. Uang 100.000 kecil bagi orang kaya. Mungkin apa betul? Jadi jangan menilai besar kecilnya, tapi nilai siapa yang mengeluarkan sedekah jariyah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, disitulah Torekot Pondok Pesantren Sunan Derajat. Sampai-sampai Abah itu menceritakan begini, kenapa banyak orang yang torekotnya itu mubeng tasbih, mubeng tasbih itu gampang. Sampai bilang begitu Abah ini, oh gampang, ngumpet tasbih, gampang. Apakah itu jelek? Baik. Tapi dibanding dengan bagaimana kita menyiapkan sarana pendidikan, beda, berbeda. Kalau kita pakai tasbih, itu untuk diri kita sendiri. Tapi kalau kita memikirkan tempat pendidikan, tempat ibadah, tempat tidurnya anak-anak, ini tidak hanya sekedar memikirkan kita sendiri, kemakmuran kita sendiri, dan kebaikan kita sendiri, tapi kebaikan anak didik, kebaikan generasi Islam, kebaikan anak-anak didik, calon-calon penerus pejuang-pejuang agama Islam. Beda bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia. Di samping itu beratnya masih berat mengeluarkan uang. Bu, Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau punya uang untuk sedekah sama beri bedak, suka mana Bu? Sedekah. Suka mana Bu? Suka sedekah bapak ya? Oh bapaknya tidak bedaan. Ini berat sekali. Sedekah itu berat. Kalau kita tidak belajar memaksa pelan-pelan, berat. Oleh karena itu bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, sampai-sampai Abah itu sering cerita sama saya begini, aku iki sholat, Allahu Akbar, bar betul sholatnya, selesai bar. Bagaimana tidak, begitu bar sudah ingat kambingnya, ingat
lembunya, ingat HP-nya. Kalau ibu-ibu Allahu Akbar, besok masak apa ya? Iya Bu. Iya. Nah, oleh karena itu, mari kita mempersiapkan diri untuk menyongsong hari depan. Yaumul akhirat lebih baik, lebih bagus, lebih indah, lebih mulia, lebih enak daripada kehidupan yang sekarang ini. Allahumma. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, kita semua ini orang Jawa. Orang Jawa kalau mau pergi ke Sumatera pasti bahasanya menyeberang lautan. Nggih napa mboten? Ada orang Jawa mau ke Sumatera tidak menyeberang lautan? Ada kira-kira. Mabur tetap menyeberang, artinya melalui lautan. Orang Jawa kalau mau ke Kalimantan tetap melalui lautan. Ada yang naik pesawat terbang. Kira-kira Jawa dari sini Cilacap ke Kalimantan kalau naik pesawat terbang berapa jam? 1 jam. Di sini minum kopi, kopinya belum dingin, orangnya sudah sampai Kalimantan. Ada orang yang ke Kalimantan naik perahu. Berapa hari bapak-bapak? Naik perahu. 2 hari semalam. Bikin kopi di sini 2 hari semalam, kopinya sudah dingin. Ada lagi yang naik perahu agak kecil. Ada kan itu? Nah, sampai berapa hari itu? 7 hari. Bikin kopi, pergi ke Kalimantan, kopinya sudah es. Sudah enak dimakan. Itulah bapak-bapak, ibu-ibu, gambaran kita besok di akhirat. Kita akan masuk surga, tidak ada jalan kecuali melalui yang namanya Siratal Mustaqim. Allahumma sholli ala Muhammad. Tidak ada jalan lain kecuali melalui Jisrun. Kalau bahasa Cilacapnya Siratal Mustaqim. Oleh karena itu, marilah kita perbanyak nopo bikin tumpaan, kalau orang Jawa begitu, bikin kendaraan untuk melalui Siratal Mustaqim dengan cara investasi ketika kita hidup di dunia. Kalau investasi keuangan tidak bisa, ya investasi diri. Seneng kumpul dengan majelis taklim, seneng mendatangi majelis zikir, majelis taklim, majelis ilmu, biar besok dikumpulkan golongan orang-orang yang majelis ilmu. Siapa orangnya yang membantu membangun masjid besok naik masjid? Wasiqal ladzina taqau ilal jannati zumara. Tidak ada Pak naik menuju surga sendirian, itu tidak ada besok itu. Dalam hadis diterangkan semua pakai rombongan. Ahli Quran, di situ ada bendera ahli Quran, kumpul semua ahli Quran. Ahli pembangunan masjid, kumpul ahli pembangunan masjid, kumpul. Ahli ngaji, majelis zikir, ada benderanya, besok kumpul. Yang susah itu kalau suka, kalau orang Jawa adu jago itu. Ada benderanya ayam jantan, besok kumpul bendera ayam jantan. Suka ahli adu
Ini kalau di tempat saya banyak Pak. Insya Allah di sini juga tidak beda. Mudah-mudahan kok masih ada suka ya. Mudah-mudahan habis ngaji bisa selesai. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia. Begitulah seterusnya. Yang kita tanam kebaikan. Bentuk apapun amal jariah jenengan pasti ketika jenengan akan meninggal dunia mendatangi dan mendampingi. Pasti itu akan mengawal, akan memberi kedamaian, akan memberi kesejukan. Walaupun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah itu beliaunya sangat luar biasa, dekat dengan umatnya, dekat dengan sahabatnya, sayang banget sama umatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Ketika Rasulullah itu bersama sahabat duduk-duduk seperti ini, bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, ada sahabat itu yang tanya, Kanjeng Nabi, saya tanya, ya mau tanya apa? Rasanya dijabut nyawa itu kayak apa? Kanjeng Nabi, saya ingin tahu saja. Oh, rasanya diambil nyawa itu bagaikan kambing yang masih hidup diambil kulitnya. Kambing yang masih hidup diambil kulitnya. Makin jenengan tingali teng hadis enten iki hadis sahih. Kanjeng Nabi jawabnya seperti itu. Bagaikan kambing yang masih hidup diambil kulitnya. Niki jenengan angen-angen piyambak-piyambak. Jenengan angen-angen kaya apa lorone. Tapi walaupun begitu saya yakin, hakul yakin, orang sini diambil nyawanya masih ada yang senyum. Ada yang senyum, ada wajahnya cerah, wajahnya bersih, baunya harum. Enten apa betul? Ada. Kenapa begitu? Karena amalnya bagus. Nah ini. Makanya di dalam hadis mukhtasar hadis yang kecil itu salah satu hikmahnya sedekah jariyah berupa apapun sedekah panjenengan yasrifus su dari Kanjeng Nabi. Apakah itu yasrifus su? Seharusnya orang ini meninggal dalam keadaan su'ul khotimah karena di masa hidupnya sering bersedekah kepada yatim piatu, fakir miskin, sedekah kepada anak-anak santri, sedekah untuk pembangunan masjid, pembangunan pondok pesantren, pembangunan musola dan sebagainya. Itu bisa meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Dalam hadisnya mukhtasar diceritakan seperti itu. Oleh karena itu bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, ikuti saja thariqat pondok pesantren Sunan Derajat. Mudah-mudahan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang punya hutang cepat lunas hutangnya, yang punya anak nakal selesai nakalnya, yang ekonominya susah dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mau mencari menantu susah mudah-mudahan dipermudah dalam mencari menantu. Ini thariqat pondok pesantren Sunan Derajat. Oleh karena itu bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, beliau Bapak Yai Haji Abi Kusmo ketika awal ketemu Abah Yai selalu diberi motivasi sehingga
karena yakin beliau dengan apa yang diucapkan oleh Abah Yai dari Pondok Pesantren Sunan Derajat, sehingga putranya yang bernama Ustadz Farhan ini dididikkan di Pondok Pesantren Sunan Derajat. Pulang dari Pondok Pesantren Sunan Derajat tidak hanya membawa ilmu, tidak hanya membawa thariqah. Pondok Pesantren Sunan Derajat tidak hanya membawa istighosah, tetapi juga membawa istri yang sah. Allahumma amin. Makanya saya titip kepada masyarakat sini, nanti ini titip khususnya pada masyarakat sini, kalau ada kekeliruan, ada kurang sempurnanya, jenengan yang sudah lebih sepuh, lebih tua, jenengan ingatkan. Kalau kurang semangat, jenengan kasih semangat dalam mendidik santri, mendidik murid di Pondok Pesantren Miftahul Huda. Kita semua datang ke sini mendoakan mudah-mudahan pondok ini barokah, manfaat. Kita datang kumpul di sini mudah-mudahan Ustadz Farhan kali Ustadzah ini Arum ini ilmunya barokah, manfaat, sehingga dapat menghubungkan, dapat menyatukan antara Cilacap dan Lamongan fid dini wa dunya khatal akhirah. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, tadi saya mengatakan ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini tempat kita bercocok tanam, tidak jauh dari itu. Kalau yang kita tanam baik, maka kita akan menuai baik. Kalau yang kita tanam jelek, kita akan menuai jelek. Itu sudah pasti. Nah, apa yang layak kita tanam setelah sedekah jariyah? Al ilmu yang tafi'u, ilmu yang bermanfaat. Perlu diketahui bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, ilmu yang bermanfaat tidak hanya sekedar ilmu ngaji, membaca Al-Quran, membaca kitab, membaca Al-Berjanji, membaca tafsir, membaca hadis. Tidak hanya ilmu itu saja yang dikatakan ilmu yang bermanfaat, barokah. Ilmu menanam jagung jadi, ilmu menanam padi boleh, ilmu bagaimana cara berternak boleh, menjadi ilmu yang bermanfaat. Contoh saja, ada bapak-bapak dari Ciporos ini pandai menanam jagung. Kalau menanam jagung tongkolnya besar-besar, hasilnya memuaskan. Tetangganya itu tanya, Pak Ji, cara menanam jagung gimana? Hasilnya kok bagus seperti itu? Oh, caranya begini. Cari benih yang jenisnya ini, pupuknya nanti ini, cara ngasih air seperti ini, cara nyangkulnya seperti ini. Insya Allah hasilnya baik dan memuaskan. Teman yang tanya, Pak Haji mempraktekkan ilmu dari Pak Haji cara menanam jagung, sehingga panen jagungnya bagus. Biasanya hanya 1 ton, ini bisa 2 ton sampai 3 ton. Karena panenannya bagus sampai 2 ton, 1
bisa mengeluarkan zakat. 2, bisa membiayai putra-putrinya dalam mencari ilmu. 3, bisa membelikan baju dan bedak istrinya. 4, bisa menyaur hutan-hutannya karena belajar cara menanam jagung. Jangan lupa, biasanya 1 ton, ini 2 ton atau 3 ton karena ilmu dari Pak Haji. Pak Haji mendapatkan pahala apa yang dilakukan oleh temannya yang tanya tadi tersebut. Itu ilmu yang manfaat. Allahumma sholli ala Muhammad. Penak napa mboten? Lho penak. Niku ilmu sing manfaat. Ada lagi, ada ilmu yang manfaat yang lebih ringan lagi. Bapak-bapak punya anak, bapak-bapak punya cucu, bapak-bapak punya keponakan, ibu-ibu punya saudara, punya anak kecil. Kasih tahu, nah besok kamu sekolah MI-nya di pondok pesantren. Biar apa? Bisa mengaji, juga bisa ilmu umum. Nah besok kalau kamu tamat MI, mondok saja di Miftahul Huda. Saya titipkan Pak Yai. Ini mengarahkan, menunjukkan, mengajak anaknya, cucunya, keponakannya, anaknya, tetangga ke pesantren. Itu termasuk amal jariah. Abot napa enten? Ringan apa berat, Bu? Ringan sekali. Bahkan di pondok pesantren Sunan Derajat, bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, karena pondok Sunan Derajat tepatnya di Lamongan, ada orang Tuban, ada orang Bojonegoro. Itu tidak disuruh oleh Abah Yai, tidak disuruh oleh siapa-siapa. Dia sukanya keliling antar desa. Ini sudah protes, sudah kepanasan ini. Ada yang dari Tuban, ada yang dari Bojonegoro. Itu hari-hari Pak, ya kerja orangnya, tapi sukanya itu ke tetangga sana, ke desa sana, desa sana, mencari apa? Mencari anak-anaknya orang. Ayo mondok, ayo mondok, ayo mondok. Mondok ke Sunan Derajat, kamu mampu enggak? Oh saya enggak mampu, gak apa-apa, nanti tak bilangkan. Pondok Sunan Derajat. Jadi 1 orang ini bisa membawa sampai 300-200 anak untuk mondok ke pesantren Pondok Sunan Derajat. Bayangkan bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia. Tidak usah banyak-banyak, membawa saja 5 orang ke pondok sini, tidak usah banyak-banyak. Ini saya berikan contoh. Orang mengajak anak, mengarahkan anak, mengantarkan anak ke pondok pesantren, sampai anak 5 ini kerasan, betah di pondok, sampai selesai mondoknya bisa membaca Fatihah, bisa membaca Al-Quran dengan baik, bisa membaca kitab, mempunyai akhlakul karimah. Orang yang mengarahkan, orang yang mengajak, orang yang mengantarkan, mulai anak itu masuk di pesantren, dia mendapatkan pahala fisabilillah, memuliakan agama Allah. Orang yang mengantar tadi juga mendapatkan pahala sebagaimana pahalanya anak tersebut, dan tidak mengurangi pahalanya anak tersebut.
Loh kalau 5, jenengan bayangkan, jenengan di rumah sudah ada usah wiritan, ngirim aja anak ke pondok, kerja, sudah. Selama anak ini di pondok, orang yang mengantar, yang mengarahkan mendapat pahala. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini mudah apa sulit kira-kira? Mudah apa sulit? Loh sangat mudah sekali mengarahkan anak-anak, mendekati anak-anak. Loh kalau sama tidak percaya, saya balik sekarang. Mosok begitu dapat pahalanya, sebagaimana pahalanya anak-anak yang mondok. Ini saya balik kalau begitu, supaya jenengan mantep dan paham. Ada orang masih muda-muda naik sepeda motor ninja. Biasanya kan sepeda motor anak muda ninja lah ya. Ada anak pemuda 2 naik sepeda motor ninja, jalan menuju utara di jalan raya sebegitu. Dia tidak tahu, dia tujuannya mau beli minuman keras atau di tempat maksiat, tapi dia tidak tahu tempatnya. Terus tanya bapak-bapak yang ada di depan atau di pinggir jalan. Kebetulan bapak yang ditanya itu membawa tasbih, mau berangkat ke masjid. Membawa apa Pak? Tasbih. Orang anak muda tadi itu berhenti, tanya kepada bapaknya yang berangkat ke masjid bawa tasbih. Padahal Allah tanya. Pak, saya mau tanya. Mau tanya apa? Ini saya mau ke jual minuman keras yang terkenal di sini. Tempatnya mana Pak ya? Oh, tempatnya kamu ke utara. Nanti belok kanan, belok kiri, ya situlah tempatnya. Tempatnya minuman keras. Tempatnya kemaksiatan di situ. Begitu anak muda yang naik sepeda motor ninja berangkat menuju kemaksiatan, kira-kira saja bapak yang menunjukkan ini dapat kiriman dosa apa enggak? Loh, kira-kira saja loh ini. Kira-kira mendapat kiriman dosa apa enggak? Kalau anak itu sampai tempat tujuannya dan minum-minuman dengan temannya, kira-kira yang berangkat ke masjid ini dapat kiriman minum-minuman apa enggak? Nah, ini kira-kira saja. Kira-kira dapat apa enggak kira-kira? Allahumma sholli ala Muhammad. Dapat kirim. Kalau anak itu terus-menerus mengulang kemaksiatannya dan mengajak teman-temannya, sebetulnya dia nggak tahu alamatnya, gara-gara yang budal ke masjid bawa tasbih menunjukkan tahu tempatnya, akhirnya mengajak temannya 1-2 diajak sampai temannya 20 diajak naik rombongan ke situ umpamanya. Kira-kira yang bawa tasbih dapat kiriman apa enggak? Dapat kiriman karena menunjukkan adalu kalfa'il. Orang yang menunjukkan itu bagaikan orang yang melakukan, mendapat kiriman. Makanya kalau maksiat jangan aja sendiri aja. Tapi kalau kebaikan silakan mengajak orang banyak. Itulah bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia. Itu namanya ilmu yang bermanfaat. Tidak hanya mengaji, kalau bahasa ilmu yang faat. Mengajar Al-Quran itu sudah maklum. Membaca kitab itu sudah maklum, semua tahu kalau itu. Makanya saya tadi matur dumateng panjenengan sedaya, kula mboten ngaji cerita mawon. Kegiatan yang enteng-enteng, yang ringan-ringan, ibadah yang ringan-ringan.
yang amalnya, pahalanya bisa istimror sepanjang masa. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, itulah namanya ilmu yang bermanfaat. Niki gampang nopo? Betul. Abot nopo enteng Bu? Nun. Lho niki kula kok cinta nopo kadang-kadang niku ibu-ibu badhe mondokno anak niku abot. Mondok bisa nggak kerasan itu sebab ibunya nggak tega. Allahumma sholli ala Muhammad. Kadang-kadang anaknya sudah kerasan tapi ibunya ada ayam mau menggigit, ingat anaknya. Anak saya suka ayam. Nah, makanya Bu, kalau mondokkan anak, Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyil. Anaknya dipondokkan. Menangis di masa kecil lebih baik daripada menangis di usia tua. Nanti akan bahagia ketika pandai ilmu agama. Itulah bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, Thariqat Pondok Pesantren Sunan Derajat. Oh, anak saya disuruh sholat nggak mau. Anak saya disuruh mengaji tidak mau. Anak saya suruh masuk madrasah tidak mau. Bacakan sholawat bapak-bapak, ibu-ibu. Bagaimana redaksinya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tiupkan di bajunya. Dibaca berapa kali? 41 kali. Tiupkan ke bajunya anak. Minta sama Allah, ya Allah jadikan anak saya soleh. Itu kalau laki-laki. Kalau perempuan ditiupkan, ya Allah jadikan anak saya solih. Jangan berhenti-henti. Caranya begitu. Oh, ada bapak-bapak yang istrinya suruh sholat tidak mau. Bapaknya senang sholat, istrinya diajak sholat tidak mau. Bapaknya senang sedekah, tapi istrinya mencegah. Jaga kakek, iling anakmu, iling. Sodako kakean. Piro itu? 1 juta. Aja 1 juta. Paruh wae 400 tak ngono. Lu ada kan seperti itu. Dan ini manusiawi, dia apa betul? Nah, ini manusiawi. Tapi kita bagaimana mensiapkan diri lebih manusiawi di hari akhir, lebih mulia lagi. Oh, kok ada istri diajak kebaikan berat, atau sebaliknya ibunya sholatnya bagus, zikirnya bagus, sedekahnya bagus, ibunya mau pengajian, kok sedekah akeh-akeh Bu, eman-eman, mending tak gitu rokok. Loh, ini manusiawi, tapi itu semua perlu dipahamkan bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia. Perlu dipahamkan saestu. Nopo kehidupan akhirat lebih kita utamakan. Kalau ada yang seperti itu, bacakan sholawat. Sama sholawatnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tiupkan di bajunya suami atau bajunya istri yang ketika dipakai sangat melekat pada tubuhnya. Bajunya istri yang melekat pada tubuhnya, apa kira-kira?
Ini bapaknya cerdas. Kalau cerdas cermat nomor 1 ini kayaknya. Langsung utang. Lah juga begitu bajunya bapak yang nalika ketika dipakai sangat melekat pada tubuh bapak. Napa? Napa Bu? Pak kok cerdas bapak itu kalau ibu ini. Nah, nanti dibacakan sholawat 41 kali, kemudian ditiupkan. Minta sama Allah jadikan istri yang soleh, suami yang soleh, ringan diajak kebaikan, ringan diajak kemaslahatan umat. Begitulah bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia. Ini thariqatnya Pondok Pesantren Sunan Derajat. Hanya kalau bapak-bapak mau melakukan, monggo, silakan. Yang terakhir, ini saya cerita saja. Saya tidak mau itu hasanah. Nanti kalau mau itu hasanah, pas jamiah kumpulan di sini, nah biar Abah Yai yang isi. Ini saya bercerita. Yang terakhir yang dapat kita tanam, ad-dunya mazra'atul akhirah. Sesuai thariqatnya Pondok Pesantren Sunan Derajat, waladun sholihun yad'ulah, anak yang soleh, anak yang sholihah, yang mau mendoakan orang tua. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, saya mohon maaf, saya tanya dulu, orang sini kalau orang tua meninggal dunia, anaknya mendoakan apa tidak? Mendoakan. Alhamdulillah, mudah-mudahan anak panjenengan sedaya anak soleh yang mau mendoakan orang tua. Betapa bahagianya punya anak mempunyai ilmu agama. Orang tua masih hidup, setiap habis sholat dibacakan Fatihah. Untuk bapak saya Abdurrahman, ibu saya Siti Khadijah, mudah-mudahan kuat iman, kuat ibadah. Al-Fatihah. Itu luar biasa kalau punya anak seperti itu. Kalau punya anak yang solihah, ditukar dengan apapun tidak bisa. Ditukar dengan mobil mewah tidak bisa. Kenapa? Karena menjadikan anak yang solih, anak yang solihah itu, masya Allah, butuh perjuangan. Menaruh anak di pesantren, mengirim anak di pesantren, membiayai anak di pesantren, itu masya Allah butuh perjuangan. Tapi ya begitu, kenikmatan yang diperoleh orang-orang yang mempunyai anak yang soleh dan solehah ini sangat luar biasa. Anak yang soleh besok di akhirat bisa menggandeng orang tuanya masuk surga, bisa menjunjung orang tuanya ke tempat yang lebih indah, kekal abadi. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, Rasulullah mengatakan waladun sholihun yad'ulah. Loh, ini kelihatannya gampang, kelihatannya mudah. Butuh yang namanya jiwa raga. Tidak hanya membiayai tapi mendoakan. Tidak hanya mendoakan, harus baik dengan orang alim, mempunyai rasa cinta, senang terhadap orang-orang soleh, supaya anak-anaknya keturunan soleh. Kadang ada kiai yang mengatakan begini, kalau kamu ingin punya anak yang soleh, cintailah orang-orang soleh. Tapi banyak orang-orang yang sudah menjadi kiai, anaknya tidak soleh, anaknya tidak pakai pinter ngaji, tapi pinter bisnis. Itu ada nggak? Ada.
kata Pak Yai yang ceramah itu. Karena Pak Yai ketika kumpul dengan istrinya ingat bosnya, ingat bosnya, ingat donaturnya, tidak ingat orang soleh. Akhirnya keluar anaknya jadi bos, kaya anaknya. Oleh karena itu bapak-bapak, ibu-ibu ingkang minum, anak soleh, apalagi nanti kalau sudah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, mau minta tolong tetangga nggak ada yang datang, mau keluar dari rumah sudah ditempatkan rumah yang tidak ada pintunya, tidak ada jendelanya, tidak ada lampunya, mau lari tidak bisa lari, istri yang cantik ditinggal, harta benda yang banyak ditinggal, semua ditinggal. Yang diharapkan cuma satu, yaitu doa anak yang soleh. Diceritakan di dalam kitab, ketika orang tua mempunyai anak yang tidak soleh, besok di alam barzahnya dia menjadi pengemis. Di alam barzahnya dia menjadi pengemis. Tapi mulia sekali bagi orang yang punya anak soleh. Dia selalu dikirim setiap habis sholat 5 waktu, 1 hari 1 malam 5 kali dikirim anaknya. Dalam 1 minggu dikirim lagi yang lebih hebat ketika malam Jumat atau hari Jumat, dikirim bacaan Yasin dan tahmid. Itu akan lebih hebat lagi ketika 1 bulan. Oh, orang tua saya Abdurrahman meninggalnya hari Sabtu lagi, setiap Sabtu lagi dia bersedekah dan membacakan Fatihah untuk bapak ibunya. Lebih hebat lagi kirimannya ketika 1 tahun. Oh, meninggalnya bulan Syawal. Nanti setiap Syawal mendatangkan tetangga, menyembelih ayam, menyembelih tahu, menyembelih tempe, ada yang menyembelih kambing, mengumpulkan tetangga, dimintai tolong untuk mendoakan orang tuanya. Betapa senang orang tua punya anak yang seperti itu. Menaruh uang di masjid 100 juta untuk bapak saya dan ibu saya. Betapa indahnya di alam barzahnya orang tua. Tidak akan kemana-mana. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, betapa sengsaranya bagi orang tua yang tidak punya anak soleh, tidak punya cucu yang soleh, tidak punya keturunan yang soleh, tidak ada yang mendoakan. Di alam barzahnya akan selalu mencari apa? Mencari doa-doa. Karena orang yang sudah meninggal dunia makanannya doa. Orang yang meninggal dunia makanannya sedekah yang dikirimkan dan dikhususkan kepada orang yang sudah menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika tidak punya anak cucu yang mendoakan, dia akan mencari kiriman-kiriman yang berupa minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minan al ahya'i minhum wal amat. Ketika itu dikumandangkan di mushola, di masjid, bagi orang-orang yang sudah di alam barzah, yang tidak pernah dikirim oleh anak cucunya berebut, itu bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia. Tapi yang selalu dikirim anaknya tidak lari kemana-mana, tenang di kuburannya, seneng di kuburannya, makbaronya raudhatun min riyadil jannah.
bagaikan pertamanan surga. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, gambarannya kayak apa? Gambarannya seperti anak yang mondok. Ini ada yang putranya mondok? Ada yang putrinya di pondok? Ada. Alhamdulillah. Anak yang lagi di pondok pesantren, di hari Jumat dia selalu berharap mudah-mudahan bapak saya datang untuk ngirim. Bagi anak yang dikirim, contoh saja Bapak Abdurrahim dari Ciporos mengirim putranya yang ada di pesantren bersama istrinya datang ke pesantren. Dari rumah sudah membawakan nasi 1 bungkus, lauknya sate 20 sunduk untuk anaknya yang di pondok. Pondok Miftahul Huda 5052 020. Bawakan nasi 1 bungkus, sate 20 sunduk, es dibawakan, es campur, dibawakan buah untuk anaknya, khusus untuk anak. Kemudian bapak dan ibunya juga tidak lupa membawakan oleh-oleh buat temannya yang di asrama atau di kamar. Untuk teman-temannya dibawakan kacang 5 kilo, ditaruh di kresek yang besar. Berapa Bu? 5 kilo karena temannya banyak. Berangkatlah dari rumah menuju pesantren. Sampai pesantren Miftahul Huda, anaknya dipanggil. Nah, ini makan. Dia makan sate 20 sunduk bersama nasi, minum es campur, makan buah kelengkeng. Kira-kira temannya ngerebut apa tidak? Temannya ngerebut apa tidak? Temannya tidak ngerebut, dia makan bersama dekat orang tuanya, makan sendiri. Sate 20 sunduk dimakan dengan tenang, dimakan tidak rebutan, dimakan seneng sambil melihat orang tuanya disambut, seneng. Temannya tidak ada yang merebut, tidak ada yang mengganggu sama sekali. Kenapa? Karena kiriman ini khusus untuk anaknya. Bapak ibunya bilang, nah ini ada kacang 5 kilo untuk teman-temanmu yang di kamar, bawa dulu ke kamar sana. Bapak dan ibu nunggu di masjid. Anaknya membawa kacang 5 kilo ditaruh di kamar atau di asrama. Konco-konco saya disambang. Ini ada kacang 5 kilo untuk kamu sekalian. Plek, ditaruh. Teman-temannya berebut apa tidak kira-kira? Non? Berebut kan? Anaknya berebut teman-temannya. Terus anaknya ikut berebut apa enggak? Enggak. Karena sudah khusus tadi dikasih sate 20 sunduk. Kemudian es campur, ada kesenangannya buah kelengkeng, kacang untuk temannya. Temannya berebut kacang sampai pecah-pecah, diinjak-injak, tetap dimakan oleh temannya. Karena kebanyakan anak santri itu berangsang. Gimana kemudian? Maka dimakan. Ini bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia. Gambaran-gambaran ini adalah gambaran-gambaran kita besok ketika di alam barzah. Ketika di alam barzah dikirim khusus untuk Bapakku Abdurrahim. Bapak Abdurrahim tidak usah berebut, khusus dikirim Fatihah sendiri. Tapi ketika anaknya bilang muslimin, muslimat, wal mu'minin,
al-ahya'i minhumal amat, sama halnya kacang 5 kilo dikasih karo kacang 5 kilo berebut. Inilah gambaran kita, kehidupan kita di alam barzakh. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, ini saya melepas, ini kalau di pondok pesantren Sunan Derajat, anak saya. Sekarang saya lepas pulang di rumah, dua-duanya ini untuk menyebarkan ilmunya sambil belajar lagi untuk menyempurnakan kepribadiannya, untuk menyempurnakan ilmunya. Oleh karena itu, saya mewakili keluarga besar Pondok Pesantren Sunan Derajat, karena sebetulnya yang datang ke sini Abah Yai, karena Abah Yai sudah sepuh, tidak bisa datang, akhirnya saya untuk mewakilinya. Oleh karena itu, mewakili keluarga besar Pondok Pesantren Sunan Derajat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, saya melepas Ustadz Farhan untuk pulang ke rumahnya untuk mempraktekkan ilmunya bersama istrinya. Kita doakan mudah-mudahan ilmunya barokah, ilmunya manfaat, sehingga kita bisa berkumpul dunia dan akhirat, masuk surga bersama-sama. Allahumma amin. Kiranya cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wa'alaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.